Saudara dan saudariku yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 18 ayat 38 hingga 40. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis kurban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah." Kata Elia kepada mereka, "Tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput." Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka. Saudara dan saudariku yang terkasih, ada dua pelajaran penting dari penggalan kisah ini. Yang pertama, kepada bangsa Israel yang bertobat, yang kemudian mau sujud menyembah Allah, diampuni dan diluputkan dari murka Allah. Tetapi kepada nabi-nabi Baal yang tetap tegar tengkuk dan tak juga mau berbalik kepada Allah, nabi-nabi yang telah menyesatkan demikian banyak bangsa Israel yang kemudian jatuh di dalam penyembahan berhala itu, akhirnya mereka dibinasakan. Menyimak kisah ini, orang seringkali membuat kesimpulan yang keliru dan mengatakan Allah orang Kristen itu ternyata kejam. Ia sungguh bengis dan tega membinasakan manusia dengan begitu keji. Atau juga ada yang mengatakan kitab suci orang Kristen ternyata juga mengandung kekerasan. Menanggapi hal ini, kita harus ingat bahwa Tuhan adalah Allah yang panjang sabar. Ia juga Allah yang maha murah. Kepada manusia, Ia mengaruniakan sebagian dari sifat ilahinya, yaitu kebebasan. Manusia dibebaskan untuk menurut dan taat kepadanya, yang kemudian dijanjikan rahmat dan berkat serta keselamatan, atau memilih menolak Tuhan dan meninggalkan Allah dengan konsekuensi kehilangan kemurahan, dan kemudian hidup mereka akan mengarah kepada kematian. Begitulah, manusia bebas memilih. Dan ketika manusia memilih menentang Tuhan, maka ancaman kematian adalah konsekuensinya. Mereka harus siap, harus mau menerima, karena itu pilihan mereka sendiri. Kalau sudah demikian, jangan kemudian menyalahkan Tuhan dan mengatakan Dia kejam dan lain sebagainya. Sama halnya ketika kepada manusia dinasihatkan cara hidup yang sehat, agar mereka tetap sehat dan dapat menikmati hidup dengan nyaman. Sementara ada pilihan lain untuk menjalani hidup yang sembrono, semaunya sendiri, seenaknya dan lain sebagainya. Kalau orang kemudian jatuh sakit dan sengsara oleh karena itu, orang jangan menyalahkan orang lain. Atau ketika kepada kita disodorkan makanan yang sehat, tetapi kita tidak mau menikmatinya, tidak mau memakannya, bahkan memilih makanan lain yang beracun, maka jika kemudian orang itu keracunan dan celaka, orang juga tidak boleh menyalahkan orang lain dengan mengatakan mereka kejam dan lain sebagainya. Peristiwa-peristiwa peperangan di dalam Perjanjian Lama memang biasa terjadi. Bahkan sering Tuhan sendiri yang memerintahkannya. Di sini berlaku hukum Allah, yaitu bahwa hanya Allah lah yang berwenang atas hidup mati manusia. Adapun jalan kematian orang bisa berbeda-beda. Zaman Nuh, orang-orang mati oleh air bah. Zaman Lot, orang-orang mati oleh hujan api dan belerang. Pada zaman Musa, orang-orang mati ditelan bumi, atau digigit ular tedung, atau tenggelam di laut Teberau. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Namun berbeda di dalam Perjanjian Baru, Allah tetaplah satu-satunya yang berkuasa atas hidup mati manusia. Tuhan Yesus memberi petunjuk yang lebih dalam. Matius 5 ayat 21 sampai dengan 23.
kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Ini menjadikan jelas bahwa jangankan membunuh orang lain, bahkan kita marah kepada sesama kita, kepada orang lain, kita sudah melanggar perintah Allah. Allah tidak berkenan dan kita akan dihadapkan kepada penghakiman. Oleh karena itu saudara dan saudari yang terkasih, Allah adalah tetap Tuhan yang penuh kasih dan penuh murah. Ia tidak suka manusia itu binasa. Ia senantiasa ingin menolong setiap orang untuk diselamatkan. Jika mereka menurut, damai sejahtera disediakan, hidup yang kekal diberikan kepada mereka, dan mereka boleh mengalami persekutuan dengan Allah. Tetapi jikalau menolak, itu adalah pilihan mereka sendiri. Dan jangan katakan bahwa Tuhan itu kejam, Tuhan itu bengis, apabila akhirnya orang-orang yang demikian harus dicampakkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Jadilah orang yang bijaksana, yang mengerti bagaimana hendaknya memilih untuk hidup yang kekal. Tuhan memberkati kita, sampai jumpa. Amin.